Pemirsa, Bupati Sleman Harda Kiswaya tidak akan menerapkan work from home untuk ASN setiap Jumat. Meski sebelumnya pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara sekali dalam sepekan setiap hari Jumat. Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan menerapkan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara pada setiap hari Jumat. Kebijakan ini diambil karena menurut Bupati Sleman Harda Kiswaya, WFH tiap hari Jumat membuat pelayanan masyarakat tidak berjalan dengan optimal. Terlebih, hampir semua organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman bersinggungan dengan masyarakat. Itu perintah saya hormati. Dan berkaitan dengan WFH itu kalau di wilayah kabupaten, khususnya di Sleman itu nggak bisa optimal. Sehingga saya melayani masyarakat seperti biasa. Sementara itu, Harda juga memastikan tidak ada masalah bagi ASN jika tetap masuk kerja di hari Jumat seperti biasa. Selain soal WFH, Harda juga menjelaskan masih mengkaji dan mengidentifikasi soal pembatasan BBM dinas. Sebelumnya, pemerintah menetapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara sekali dalam sepekan pada setiap hari Jumat. Meski demikian, ada sejumlah sektor yang dikecualikan dari WFH, yakni layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Selain itu, ada juga sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf akan memberikan sanksi tegas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial yang menyalahgunakan kebijakan work from home. Ia pun memperingatkan untuk ASN yang kedapatan berlibur saat jadwal WFH di hari Jumat akan mendapat hukuman disiplin hingga pemecatan. Ya akan kita sanksi, jelas akan kita sanksi. Nah, sanksinya mulai dari sanksi tertulis, ya sanksi dari pimpinan masing-masing, ya pokoknya sesuai dengan ketentuan yang ada, dan bisa jadi bisa sanksi kita turunkan pangkatnya, bisa juga tukinnya tidak kita cairkan, ya paling berat nanti bisa kita berhentikan. Tak hanya berdampak pada krisis energi, dampak perang kini menyasar pada naiknya harga plastik di Indonesia. Bahan baku plastik nafta berasal dari Timur Tengah digunakan untuk berbagai industri. Plastik menjadi salah satu kebutuhan pedagang dan para pembeli. Di Bandung, penjualan plastik harganya melonjak. Harga plastik putih ukuran kecil naik dari Rp35.000 menjadi Rp53.000 per kilogram. Sementara kantong plastik kresek hitam besar naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 dan kresek hitam kecil dari Rp7.000 menjadi Rp9.000. Ya 100% naiknya. Asalnya jadi harga rumah, sekarang mah pada bingung. Nah itu belinya juga. Naik harga, pindah harga. Sekarang itu namanya harga turun, jangan terlalu tinggi-tinggi lah. Naiklah 500 gak masalah, ya naik. Naik berapa? 2.500. Kenaikan harga plastik disebabkan oleh sulitnya mendapatkan bahan baku nafta yang harganya meningkat akibat konflik internasional. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Dampak konflik Timur Tengah juga merambat ke melonjaknya harga kedelai, terus dirasakan perajin dan penjual tempe tahu di sejumlah daerah. Perajin pun bingung lantaran banyak yang protes jika ukuran tahu dan tempe kini diperkecil. Pedagang yang berjualan di Pasar Pulau Gebang, Jakarta Timur mengeluh
lantaran pendapatan mereka menurun akibat kenaikan harga bahan pokok dan kini tahu tempe. Kenaikan tersebut akibat harga kedelai meningkat drastis. Selain harganya naik, ukuran tempe dan tahu juga menyusut hingga sering diprotes warga yang membeli. Naikin sering 1.000. Oh, ada kenaikan. Sebelumnya itu harganya berapa sih, Pak? Harganya biasa 6.000 jual. Nyampe sepotong. Sepotong. Potong gini. Seperti semana, Bang? Ukuran ini. Oh, karena itu. Sekarang jualnya berapa? Ya 6.000. Sementara di Kuningan, Jawa Barat, perajin tahu di desa Kramat Mulia dibuat pusing dengan harga kacang kedelai yang terus meroket. Harga kacang kedelai kini tembus Rp10.800 yang tadinya hanya Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilogramnya. Agar tidak merugi, perajin tahu terpaksa memperkecil ukuran serta menaikkan harga jual. Imbas naiknya harga kedelai, produksi kini berkurang dari 70 kilo kini hanya 50 kg yang berdampak omset menurun drastis. Paling diperkecil tahunya, ukuran tahunya. Diperkecil? Iya. Harganya gimana? Harganya dinaikkan nggak? Harganya, di sini mah susah. Paling diperkecil aja. Diperkecil? Iya. Sempat dinaikkan nggak, Pak? Sempat dinaikkan, tapi banyak yang komplain. Banyak yang komplain. Para perajin dan pedagang tahu tempe berharap agar pemerintah turun tangan agar usaha mereka tidak digulung tikar dan warga tetap bisa menikmati tahu tempe. Dari Jakarta dan Cirebon, Jawa Barat, Rio Manik dan Mahardika, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi permohonan restoratif justice yang diajukan Rizmon Sianipar. Jokowi menyebut tugas dirinya hanyalah memaafkan, sementara restoratif justice menjadi urusan penyidik. Kasus fitnah ijazah Jokowi belum juga usai setelah Rizmon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi. Tak lama ia mengajukan permohonan restoratif justice. Jokowi menanggapi permohonan Rizmon. Presiden ke-7 itu menegaskan jika kewenangan pemberian restoratif justice bukan urusannya, namun urusan penyidik Polda Metro Jaya. Restoratif justice itu adalah kewenangan Polda Metro Jaya, adalah kewenangan para penyidik. Saya hanya hadir ke saya, Pak Rizmon Sianipar, kemudian meminta maaf dan saya maafkan sudah. Dan selanjutnya itu yang ngurus penasihat hukum saya. Di sisi lain, setelah mati-matian menyebut ijazah Jokowi palsu, Rizmon akhirnya mengakui ada kekeliruan dalam penelitiannya. Rizmon lalu mengajukan permohonan restoratif justice. Gayung bersambut 4 pelapor dalam kasus fitnah ijazah Jokowi menyetujui permohonan Rizmon. Jadi intinya saya jelaskan tadi bahwa ini murni karena memang temuan saya yang memang nanti saya akan tulis supaya bisa dipertanggungjawabkan di depan mereka-mereka yang mengetahui, mereka-mereka yang memang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang digital image processing maupun digital forensik. Itu akan saya bukukan. Dalam nikahan kasus fitnah ijazah Jokowi, Rizmon bukan orang pertama yang mengajukan permohonan restoratif justice. Januari lalu, Egy Sujana dan Damai Harilubis sudah lebih dulu melakukannya hingga dikabulkan. Polda Metro Jaya akhirnya menerbitkan penghentian penyidikan atau SP3. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.